Jika menyebut salah satu pasar baju yang mampu bertahan di tengah badai era digital, Pasar Tasik Cideng tentu harus disebut. Terletak tak jauh dari pusat grosir Tanah Abang, pasar baju muslim Tasik ini memang punya penggemar berat yang tak bisa berpindah ke lain hati. Tetapi uniknya, jika para penjual ditanya dari wilayah Tasikmalaya yang mana, semua punya jawaban serupa. Tasiknya mana, Pak? Tasik Kawalu. Yang pertama buka bode-bode emang Tasik, Pak, itu, Pak. Tasikmalaya itu bode-bode kerajinan paling unik itu. Orang Tasik sekelilingnya dari sini, dari Blok F sama Ramayana sama Pasar Tasik Cideng kebanyakan orang Tasik juga. Saya sih berpikir kalau misalkan seperti itu di sini juga kan jadi pasar yang banyak masyarakat datang. Dan mungkin dengan asumsi itu saya berpikir juga bahwa di sini produk-produknya yang diinginkan sama orang-orang itu ada di sini. Makanya saya huntingnya ke sini gitu. Inilah Desa Tanjung. Masuk dalam wilayah Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya, desa ini menjadi salah satu sentra bordir sekaligus penopang ekonomi dari mereka yang ada di dalamnya. Menjadi bagian dari 24 desa serta 12 kecamatan, Desa Tanjung ikut andil mencitrakan Tasikmalaya sebagai salah satu pusat industri bordir di Indonesia. Tasik itu pusat industri kreatif sejak zaman Belanda, sejak awal abad 20. Di sini tuh sentra batik, lalu di sini sentra payung, di sini sentra kerajinan kayak topi Panama, anyam-anyaman, pekakas-pekakas, dan lain sebagainya. Dan semuanya terbuat dari bahan alam. Dan itu di masa jayanya itu sampai ekspor ke Amerika Latin, sampai ekspor ke Eropa, dan lain sebagainya. Dan itu sampai sekarang masih hidup, masih berjalan. Orang Tasik tuh kalau nggak kreatif nggak bakalan hidup ya. Terkait dengan bordir ini pusatnya di Kawalu. Lantas, bagaimana Tasik bisa tersohor sebagai pusat bordir tanah air? Menurut sejarah, industri bordir Tasik pertama kali tumbuh dan berkembang pada tahun 1925 di Desa Tanjung ini. Salah seorang perintisnya adalah seorang wanita bernama Hajah Umayyah. Pada tahun 1924, dia bekerja di perusahaan asing yang berfokus pada mesin jahit serta teknik membordir. Setelah menguasai teknik bordir, dia keluar dan pulang kampung ke Desa Tanjung dan membuka usaha kecil-kecilan sekaligus memperkenalkan keterampilan bordir di Tasikmalaya. Nah, dari perkembangan proses pembelajaran ini mulai ditularkan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kawalu, Desa Cilamajang. Kita sangat paham betul bahwa di tahun-tahun tersebut masyarakat Kawalu ini adalah hampir mayoritas adalah mereka mempunyai profesi di bidang agraris. Dengan proses pembelajaran ini mulai ditularkanlah mulai kepada individu-individu. Seiring perkembangan waktu, komunitas penjahit pun semakin berkembang. Produk yang awalnya hanya berkutat pada bordiran baju, mulai merambah ke jenis lainnya. Dari sarung bantal, tas, taplak, hingga mukena. Sampai dulu di Jalan Air Tanjung ini, nyaris setiap rumah memproduksi kerajinan bordir ini. Bagaimana tidak, prinsip berbagi berkah benar-benar diterapkan oleh komunitas pengrajin bordir ini. Mereka yang memiliki modal dan mempunyai fasilitas mengajak serta warga desa untuk mengerjakan kerajinan bordir di rumah masing-masing. Tradisi unik ini menciptakan sistem kerja yang sehat sekaligus memupuk hubungan yang baik antar warga desa. Seiring dengan perkembangan juga pembangunan, dengan apa pembangunan itu? Jalan sudah bagus, listrik sudah masuk desa. Nah, maka mulailah para pengrajin ini mulai melaksanakan, mereka punya kemampuan untuk menjadi unit-unit produksi. Mereka lah yang jadi mitra, yang tadinya di dalam satu tempat, mereka mulai menjadi komponen-komponen UMKM, industri yang memang bisa punya kemampuan untuk produksi. Tak heran jika rata-rata produsen kerajinan di sini telah bertahan lebih dari puluhan tahun. Seperti Jajang yang meneruskan usaha secara turun-temurun dari orang tuanya.
Meski sekarang dia hanya menerima pesanan jahit dan tidak menjualnya secara langsung, Jajang masih aktif dalam proses kegiatan produksi. Dari mulai memotong bahan, jahit, sampai finishing, semua dilakukan di konveksi Jajang. Tiap baju dikenakan biaya mulai 30 sampai 60 ribu rupiah, tergantung dari model dan tingkat kesulitannya. Oh banyak, emang banyak. Terkadang satu kampung ada berapa orang gitu, berapa rumah gitu yang jahit kayak gini gitu. Terkadang kampung lain juga ada lagi yang kayak gini gitu, seperti saya buka jahitan kayak gini juga. Industri kreatif ini pun mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Keberadaan Pasar Tasik Cideng adalah buah dari pemerintah dalam menyalurkan komoditas unggulan warga Tasikmalaya tersebut. Pada tahun sebetulnya di awal 90-an itulah, dan kemudian diresmikan di awal tahun 2000. Diresmikan yang namanya Pasar Tanah Abang itu sebagai pasar di hari Senin dan hari Kamis itu sebagai Pasar Tasik secara resmi, karena mereka para pengrajin ini sudah memulai punya lapak usaha mereka sebagai pengrajin di Pasar Tasik secara resmi. Seiring waktu, perkembangan alat bordir pun semakin berkembang. Jika awalnya memakai pamidangan dan mesin jahit tradisional, kini para pengrajin bordir sudah banyak yang menggunakan mesin bordir yang menggunakan teknologi komputer sehingga memudahkan proses produksi. Tak hanya ke Jakarta saja, produk bordir Tasikmalaya juga tersebar di beberapa pasar besar di Indonesia. Dari Pasar Baru Bandung, Pasar Turi Surabaya, Pasar Klewer Solo, bahkan sampai Sumatera dan Sulawesi. Selain pasar nasional, bordir Tasikmalaya juga telah menembus pasar internasional. Di antaranya diekspor ke Malaysia, Singapura, negara-negara Timur Tengah, dan juga Afrika. Meluasnya pasar ini memang tidak terlepas dari harga bordir Tasikmalaya yang relatif murah, namun kualitasnya cukup bagus dan bisa diandalkan. Omsetnya pun tak main-main, bisa mencapai puluhan sampai ratusan juta rupiah dalam sebulan untuk tiap-tiap produsen bordir. Selain di sini tempatnya enak ya, terus di sini juga banyak sekali produk-produknya, pilihannya banyak. Terus produk-produknya tuh menurut saya tuh enak banget ya untuk dipakai. Macam-macamnya juga, model-modelnya tuh banyak banget. Harganya juga sangat terjangkau ya untuk kalangan-kalangan ibu-ibu. Karena kualitasnya bagus, harga terjangkau, terus dekat sama daerah tempat rumah. Jika dilihat dari sejarah, bordir adalah seni merajut benang yang berasal dari Cina dan dipraktekkan sejak 300 tahun sebelum Masehi. Tetapi dari situ kita bisa melihat pengrajin Tasik benar-benar mampu menyerap kebudayaan itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang ikonik, bahkan menjadi ciri khas dari Tasikmalaya sendiri.